Wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Indri Puspitaningrum dari Program Studi Pendidikan Geografi kelas pemetaan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap tentang perancangan WebGIS. Jadi, buat teman-teman yang masih awal untuk membuat WebGIS, itu saya akan membuat tutorialnya. Tahap-tahapnya. Yang pertama, kalian tentukan dulu tema apa yang kalian akan buat untuk perancangan WebGIS kalian. Di sini saya temanya itu tentang pemetaan persebaran sekolah dasar di kota metro. Jadi, langkah pertama yang bisa kalian itu mencari data apa saja yang akan ditampilkan di peta WebGIS tersebut. Di sini yang udah pasti, di sini kita akan menggunakan data yaitu titik lokasi persebaran sekolah dasar di kota metro. Kita bisa cari data tersebut itu menggunakan website yang namanya disebut Kemendikdasmen. Terus juga langkah yang pertama, kita itu harus mencari titik koordinat dari setiap sekolah dasar tersebut. Lalu kita masukkan, kita susun di Excel seperti ini ya teman-teman. Di sini saya sudah menyusunnya. Jadi apa aja yang harus kalian masukkan di dalam Excel itu di sini itu ada NPSN itu untuk semua data ini itu akan masuk di informasi di setiap SD-nya. Makanya kita harus memasukkan NPSN, nama sekolah, terus alamatnya, terus status sekolah tersebut itu dia swasta apa negeri. Lalu yang paling terpenting itu ada lintang dan bujur atau X dan Y-nya, titik koordinatnya. Itu kalian bisa melihatnya di website Kemendikdasmen. Itu di sini saya sudah mencari daftar satuan pendidikan sekolah di perkecamatan kota metro. Nah, di sini dia kota metro itu sendiri itu ada 5 kecamatan. Ini kalian bisa klik satu-satu. Di sini ada jumlah sekolahnya itu ada sekitar 10 sekolah. Dan cara kita mencari tahu titik koordinatnya itu kita klik bagian NPSN-nya. Nanti dia akan muncul seperti ini. Lalu kalian bisa di sini ada informasi informasi sekolahnya. Lalu di bagian peta ini kita klik, nanti dia akan muncul lintang dan bujur atau X dan Y-nya. Itu kalian salin setiap sekolahnya, dimasukin ke file Excel. Lalu setelah itu kita tahap kedua itu mengubah file Excel ini menjadi GeoJSON. Jadi caranya itu kita menggunakan aplikasi yang dinamain QGIS. Jadi file Excel ini kita save filenya menggunakan format CSV Mercansart. Ini maaf teman-teman, CSV command delimit. Ini kita menggunakan bagian ini, lalu kita save-nya basing teman-teman, namanya save-nya apa, lalu kita save. Karena di sini saya sudah nge-save, kita bisa langsung aja ke QGIS-nya. Nah, di sini hal yang pertama yang kita masukin yaitu batas administrasi. Di sini saya sudah masukin batas administrasi wilayah yang kalian pakai. Itu caranya di layer, klik add data layer, terus add vector layer. Lalu di bagian sini ada titik 3, itu klik masukkan batas administrasinya.
terus add. Terus yang kedua itu kita memasukkan titik lokasi persebaran sekolah SD yang sudah kita buat itu menggunakan di layar. Terus di bagian add layer ini kita klik add dalam text layer, lalu di bagian file nama itu masukkan file Excel kalian yang sudah kalian save tadi menggunakan Excel yang formatnya CSV tadi. Lalu kalau udah itu sebentar teman-teman, di sini saya masukkan. Kalau sudah masuk di sini ada keterangan sesuai dengan data kalian yang di dalam file tersebut. Lalu di bagian Y dan YX ini kita masukkan di lintang dan bujurnya. Di fit berapa? Di sini saya lintangnya ada di fit 7 dan bujurnya itu ada di fit 8. Kalau sudah di add maka dia hasilnya akan seperti ini. Titik ini. Kalau sudah semuanya kita ubah ke file JSON, caranya di bagian persebaran ke SD Metro ini kita ekspor data, terus kita save picture as, itu kita formatnya ubah ke GeoJSON, lalu beri nama, terus masukkan filenya di mana, misalnya persebaran kota Metro. Kalau sudah simpan, terus kalau udah klik OK, maka dia sudah formatnya udah berubah ke GeoJSON. Nah, cara yang ketiga, kita gimana sih cara file kita itu bisa keakses di WebGIS? Itu kita bisa menggunakan GeoJSON.io. Nah, di ini kita bisa cari tahu apakah file kita itu udah bisa atau belum. Caranya import file, lalu masukkan data kita. Yang GeoJSON tadi. Terus kita buka import. Nah, kalau udah kayak gini, itu berarti tandanya file JSON kita itu udah aktif. Ini kita klik, itu sudah ada informasi data sekolahnya juga. Nah, kalau sudah, ini tahap yang selanjutnya itu kita coding, dimana kita membuat perancangan WebGIS itu sendiri. Caranya itu kalian pertama download aplikasi yang bernama VS Code di web Google juga bisa. Lalu kalau sudah kita download, itu kita tampilannya akan seperti ini. Nah, kita membuat folder yang bernama aset dan data dan indeks, di mana folder aset ini untuk menaruh file-file foto atau background atau logo yang bakal kita masukkan ke WebGIS kita. Nah, untuk data sendiri itu kita masukkan file JSON yang udah kita ubah tadi kayak titik persebarannya. Lalu di bagian indeks ini itu kita buat file yang namanya index.html, itu membuat kode muka awal untuk bagian perancangan WebGIS kita. Nah, cara mendapatkan kode ini itu teman-teman bisa cari referensinya, layout WebGIS-nya itu di coding. Ini di
website decoding ini itu menampilkan beberapa referensi layout untuk WebGIS kita itu. Di sini ada kayak contoh-contohnya, di sini ada kodenya, dan di sini ada contoh temanya. Itu kalian bisa cari referensinya di sini. Dan bisa juga teman-teman itu di modifikasi menggunakan AI, itu juga bisa banget teman-teman. Lalu jika sudah, itu kita masukkan kodenya itu di bagian indeks HTML ini teman-teman, seperti ini. Terus bagian foto itu juga bisa dimasukkan di aset atau dijadiin satu di indeks, karena setelah ini jadi itu kita akan mempublikasikannya di GitHub, karena agar umum itu, publik itu bisa melihat WebGIS yang kita buat. Kalau cuman di Viscode ini kita cuman hanya yang buat aja yang bisa melihatnya. Jadi setelah masukkan kode-kode itu, kita bisa melihat hasilnya untuk melihat apakah sudah sesuai dengan kemauan kita atau belum. Itu di bagian indeks HTML ini diklik kanan, lalu di open with live server. Dia akan muncul di website di Google. Website kita itu seperti apa. Nah, di sini saya sudah buat itu. Di sini ada penampilannya seperti ini. Ini kalau teman-teman bisa dimodifikasi sesuai kemauan kalian sendiri. Dan hal yang terpenting di perkodingan ini itu bahwasannya nama file foto atau GeoJSON ini harus sesuai dengan folder kita. Kalau tidak, dia akan trouble, error. Jadi di website itu dia tidak akan menampilkan yang sudah kita masukkan. Nah, kita sudah membuat websitenya, dan selanjutnya itu cara kita untuk mempublikasikannya itu kita menggunakan website GitHub. Di GitHub itu ada 2 tipe, yaitu menggunakan terminal atau manual menggunakan web GitHub-nya. Kalau mau menggunakan terminal itu biasanya dia kalau datanya itu banyak, jadi kita bisa menggunakan terminal itu bisa langsung sekaligus masuk di GitHub-nya kalau kita mancing menggunakan terminal. Tapi kalau kita sekiranya cuma sedikit, itu kita bisa menggunakan website GitHub-nya langsung. Itu caranya seperti ini. Kalian buka website GitHub. Kalau sudah dia tampilannya akan seperti ini. Di sini saya sudah buat file GitHub-nya. Jadi kalau teman-teman belum, itu kalian login dulu atau buat akun GitHub-nya. Jika udah login, biasanya di sini tampilannya nggak bakal seperti ini karena kalian baru pertama kali. Yang selanjutnya itu kalian bisa, karena di sini saya sudah ada beberapa repository, jadi ini tinggal ditambah aja. Nah, menunya akan seperti ini. Nah, nama repository-nya ini kita sesuaikan dengan tema WebGIS kita. Di sini karena saya persebaran STD di Kota Metro, itu kita ketik aja persebaran STD di Kota Metro. Ini disarankan menggunakan huruf kecil semua dan spasinya menggunakan tanda underscore. Di sini saya sudah buat, jadi dia tandanya merah. Sudah ada berarti. Lalu di bagian keterangan ini bisa kalian masukkan kayak keterangan tentang WebGIS kalian. Terus di bagian pilihan visibilitas itu kalian public. Lalu kalau udah ini dihidupkan, tambahkan redman-nya, terus buat repository.
karena di sini saya sudah buat, jadi kita langsung aja ke repository saya. Nah, di bagian ini itu kalian bisa masukkan semua file kalian, termasuk indeks HTML, terus foto-foto kalian. Nah, di bagian manual ini kalau bisa dia harus menjadi satu folder. Makanya kenapa di sini di data akses saya sudah tidak ada foto, dia gabung menjadi satu folder di indeks, karena dia kalau di GitHub manual itu dia tidak bisa mancing kalau beda folder, jadi harus dijadiin satu folder dulu. Nah, terus satu folder dulu kayak gini, baru kita masukkan semuanya di GitHub. Itu caranya ditambah file buat berkas baru. Maaf salah. Di bagian file itu kita unggah file. Terus di sini kalian pilih aja, masukkan file yang udah kalian buat. Lalu diterapkan. Karena di sini saya sudah dimasukin semua, itu kalian bisa langsung masuk ke menu setting atau pengaturan. Lalu kalian bisa masuk ke patch. Nah, di bagian patch ini, di bagian birds itu yang tadinya non itu kita ubah menjadi main, dan ini kita ubah jadi root. Kalau sudah, ntar di sini ada save, itu kalian pencet save, dia akan otomatis ke save. Lalu bisa kalian muat ulang atau relog agar link website kalian tuh bisa muncul di sini. Jika udah muncul seperti ini, itu kalian tinggal pencet aja, berarti link website kalian sudah bisa diakses oleh umum atau publik. Nanti dia akan tampilan seperti ini. Di website kalian itu harus berupa isinya berupa informasi sesuai tema kalian. Di sini saya tentang persebaran sekolah dasar di kota metro, maka dia akan menampilkan informasi tentang sekolah dasar tersebut, seperti total sekolah dasar yang ada di kota metro itu ada 64 unit, terus ada kapasitas dan beban SDM di seluruh kota metro itu ada 14.364, terus ada rasio efektif kelasnya, terus cakupan spasialnya itu ada di 5 kecamatan. Jadi di 5 kecamatan itu udah tersebar sekolah dasar. Sebagian profil mahasiswa itu memuat identitas profil mahasiswa atau identitas yang membuat website ini juga itu boleh. Itu di sini ada biodata umum seperti nama, NPM, program studi, jurusan, perguruan tinggi, terus ada riwayat pendidikan, terus pengalaman organisasi. Yang selanjutnya, hal yang paling utama di WebGIS saya itu ada peta WebGIS. Jadi dia tampilannya akan seperti ini. Di halaman peta WebGIS ini itu berinformasikan tentang titik lokasi sekolah tersebut. Di sini di satuan instansi sekolah itu ada swasta dan negeri. Ini kita bisa filter mau negeri doang bisa, swastanya doang bisa. Lalu di wilayah administrasi kelurahan itu ada seluruh kelurahan yang ada di kecamatan metro. Ini kita bisa, misalnya kita mau cari sekolah dasar yang ada di kecamatan Karangrejo misalnya. Nah, di sini ada tiga sekolah dasar yang ada di kelurahan tersebut. Lalu di sini juga ada fitur geospasial pendidikan, di mana itu ada zona atau jangkauan jaring. Itu seperti zaman sekarang kan masuk sekolah tuh udah menggunakan sistem zonasi. Nah, ini kita bisa dilihat juga
bahwa cangkupan satu sekolah ini itu mencakup di daerah mana aja gitu. Nih. Lalu di situ juga ada fitur kepadatan sekolah. Kita aktifkan. Nah, seperti ini dia akan munculnya. Lalu ada informasi sekolah yang terpilih. Jadi di sini kita bisa klik salah satu yang ada di sini. Poin-poinnya itu misalnya klik satu. Nah, itu dia sudah menjelaskan informasi tentang nama sekolahnya seperti SD Negeri 7 Meter Timur. Terus di situ ada NPSN-nya, terus ada status sekolah tersebut, itu dia negeri dan berakreditasi A yang beralamat di Jalan Mahakam nomor 03. Nah, di sini informasi lengkapnya bisa kita lihat di sebelah kiri bawah. Itu ada informasi lengkapnya seperti informasi sekolahnya, terus data fasilitas dan infrastruktur ya, seperti ruang kelas itu di sekolah tersebut ada 8 ruangan dan kondisinya itu baik. Terus terdapat laboratorium atau lab komputer yang layak. Terus ada fasilitas UKS dan olahraga yang aktif, terus memiliki akses jaringan internet. Dia menggunakan IndiHome berkapasitas 100 Mbps. Terus ada data sumber daya manusia atau SDM-nya, dan di sana itu ada total tenaga pendidik itu ada sekitar 20 orang. Lalu ada status guru di sana itu ada 14 PNS, 6 honor. Terus status verifikasi gurunya juga sudah bisa kelihatan ya teman-teman. Lalu ada jumlah total siswa yang di sekolah tersebut. Terus ada berdasarkan gendernya itu ada 144 anak laki-laki dan 140 anak perempuan, dan ini informasinya bisa kita akses di semua titiknya ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sharing tentang tahap-tahap pembuatan perancangan WebGIS. WebGIS saya ini terinspirasi dari halaman-halaman website sekolah, dan saya modifikasi untuk menjadi satu kesatuan. Dan kalian bisa berkreasi sekreatif mungkin untuk memodifikasi halaman website kalian sendiri masing-masing. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf jika terdapat pengucapan yang salah atau bahasa saya yang salah, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.